奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两岸发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Berbakti. Ayah, apa masih ada yang harus saya kerjakan? Sudah tidak ada, sudah hampir selesai. Xiaolice, tahu ini kamu bawalah pulang. Ini sengaja paman sisakan untukmu. Terima kasih Paman Gendut. Saya paling suka tahu Paman Gendut. Paman paling suka memberikannya untuk Xiaolice. Ayah gendut, barang yang bisa dijual, kenapa malah disisakan untuk Xiaolice? Saya senang bisa berjualan bersama Xiaolice. Tadi saya lihat Xiaolice bekerja sangat serius. Benar-benar anak baik yang berbakti pada orang tua. Kamu tidak tahu betapa nakalnya anak ini. Biasanya anak ini kurang didikan, susah diatur. Anak laki-laki nakal itu bagus. Kalau tidak nakal baru membuat orang khawatir. Jujur saja, saya sangat menyukai anak kalian si gendut. Selalu berinisiatif. Itu baru namanya benar-benar berbakti. Malam cepat sekali tiba. Harus cepat-cepat pulang. Benar juga. Asik mengobrol tidak sadar hari sudah hampir gelap. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu. Sampai jumpa Paman Gendut. Xiaolice, ini untukmu. Ini hadiah karena hari ini kamu telah membantu menjaga lapak buah berang. Saya tidak mau. Tidak mau? Ini kan manisan yang paling kamu suka. Sekarang yang paling saya suka adalah tahu. Xiaolice, apa kamu sedang tidak senang? Memangnya ayah tidak melihatnya? Coba ceritakan, mengapa kamu tidak senang? Ya, kenapa ayah tidak menyukaiku? Kamu anak ayah, bagaimana mungkin ayah tidak menyukaimu? Lalu, kenapa ayah selalu menjelek-jelekan saya di depan orang lain? Tidak ada orang yang memuji dirinya sendiri. Pujian harus orang lain yang mengatakannya. Itu baru jujur. Bukankah ayah si gendut terus memuji Xiaolice? Ayah sangat senang mendengarnya. Sudahlah, jangan marah lagi. Ayo kita pulang. Tapi waktu ayah menjual buah berang, bukankah selalu bilang buah berang ayah manis dan harum? Buah berang terbaik di seluruh negeri. Lantas apa saya Xiaolice tidak sebanding dengan buah berang? Ayah kan tidak sedang menjual anak. Jual barang tentu saja harus memuji barang dagangan sendiri bagus. Kalau tidak, siapa yang mau beli? Jadi kalau begitu, lain kali saya harus bilang ke orang-orang kalau ayah itu payah, tidak bertanggung jawab, dan orang yang tidak berguna. Bukan begitu, Xiaolice. Anak ini kenapa malah jadi bersilat lidah denganku? Sudah sifatnya jelek, mulutnya masih begitu jahat. Saya tidak peduli. Lain kali ayah tidak boleh menjelek-jelekan saya di depan orang lain. Kalau tidak, saya juga akan menjelek-jelekan ayah. Saya tidak mau tahu. Saya mau pulang duluan. Kamu hati-hati di jalan. Ayah belum selesai bicara. Xiaolice, bulan depan ibumu berulang tahun. Kamu harus ingat, sampai saatnya harus berkelakuan baik. Sudah boleh dibalik. Baik. Hasil gorenganmu bagus, kamu sudah pintar menggoreng telur. Benarkah? Kalau begitu, saya goreng beberapa butir lagi. Satu orang satu telur ceplok. Bagaimana? Baiklah, karena keahlianmu hari ini sangat bagus, Ibu izinkan kamu mengembangkannya. Xiaolice, apa kamu tahu bulan depan ada hari apa? Xiaolice, bulan depan ibumu berulang tahun. Kamu harus ingat, sampai saatnya harus berkelakuan baik. Bulan depan? Bu, ada hari apa? Tahun lalu baru mengingatkanmu, kamu sudah lupa lagi. Bulan depan ada hari ulang tahun ayahmu. Kamu harus ingat, sampai saatnya harus berkelakuan baik. Aduh, panas. Sini biar ibu saja. Kamu siapkan peralatan makan. Yang tadi ibu bilang jangan lupa ya. Saya tahu. Kenapa begitu banyak yang berulang tahun? Aneh,
sebenarnya bulan depan siapa yang berulang tahun? Xiaolice, kakek sudah menemukannya. Benar kan? Kakek, ternyata benar ada daftar ulang tahun seluruh keluarga ya? Litace, bulan 4 tanggal 19. Kakek, ulang tahun kakek bulan 4 tanggal 19. Kalau saya? Xiaolice, di sini. Bulan 4 tanggal 14. Kakek, ulang tahunku dengan kakek hanya beda 5 hari. Kalau ulang tahun ayah dan ibu? Ada, Li Heng Li, bulan 11 tanggal 19. Ayah dan kakek sama-sama tanggal 19. Kalau ibu bulan 11 tanggal 4. Mereka benar-benar berulang tahun di bulan yang sama. Wah, benar. Berarti yang ayah dan ibu bilang memang benar. Xiaolice, ayah dan ibumu saling mengingat ulang tahun pasangannya. Hubungan mereka sungguh baik. Mereka berulang tahun di bulan yang sama. Berarti saya jadi sibuk. Harus berkelakuan baik seperti apa ya? Mudah saja. Bantu ibumu mengerjakan pekerjaan rumah, lalu bantu ayahmu berjualan buah berang. Tapi itu tidak kreatif, Kek. Harus melakukan sesuatu yang lebih istimewa. Apa? Merayakan ulang tahun juga harus kreatif. Harus bagaimana baru bisa berbeda? Ada. Ada apa? Beli sepatu tahan air untuk ayah. Jika berjualan saat hujan, tidak perlu khawatir kaki basah dan kedinginan. Oh, ide Dan bagus. untuk ibu, belikan shawl yang sudah sejak lama ingin dibeli. Tapi itu membutuhkan uang yang banyak. Tidak apa, saya bisa kerja sambilan. Kerja sambilan sangat melelahkan. Lagi pula kamu harus sekolah. Mana ada waktu untuk bekerja? Waktu liburan. Mochie sepulang sekolah pergi menggembala kambing. Saya juga bisa. Ah, apa begini bagus? Apa mau coba? Sekalian saja kakek membantumu. Tidak bisa. Saya harus membelinya dengan usaha saya sendiri. Mochie, lihat gayaku. Ada apa? Mirip tidak dengan pahlawan zaman dulu? Xiaolice, kamu begitu kelihatan tidak ada beban. Enak sekali. Melihat buku yang ada di tanganmu, saya jadi ada beban. Saya baru mau mengingatkanmu, ujian sudah dekat. Kamu harus lebih memanfaatkan waktu untuk belajar. Hadiah ulang tahun memang penting, tapi pelajaran juga tidak boleh dilupakan. Lihat kambingnya berkelahi. Jangan berkelahi. Mochie, saya pergi melerai kambing. Nanti pulang baru belajar. Kambing, jangan berkelahi. Xiaolice kenapa masih belum pulang juga ya? Ayah, Xiaolice pasti terlalu asik main sampai lupa waktu lagi. Nanti kalau dia sudah lapar, dengan sendirinya pasti pulang. Tapi ayah tetap saja khawatir. Ya, ayah tidak perlu khawatir. Saya ada firasat Xiaolice sebentar lagi pasti pulang. Saya pulang. Lapar sekali. Bu, apa ada makanan yang bisa ku makan? Tunggu sebentar, apa kamu bisa memberitahu ibu? Kenapa belakangan ini kamu begitu malam baru pulang? Sebenarnya kamu main kemana? Karena ujian sudah dekat. Jadi setelah pulang sekolah, saya ke rumah Mochie untuk belajar bersama. Belajar bersama Mochie adalah hal yang baik. Bagus. Belajar? Belajar bisa sampai seluruh badan kotor. Siapa yang percaya? Ini kotor sewaktu bermain bola di sekolah. Cepat bersihkan. Semua sedang menunggumu makan bersama. Baik. Tunggu sebentar. Anak ini sedikit aneh. Apa kamu menyadari belakangan ini kelakuannya sedikit aneh? Iya, benar. Dan lagi saya mencium bau kambing di tubuhnya. Memang sedikit aneh. Kenapa bisa ada bau kambing? Saya juga merasa aneh. Begini saja, besok saya akan mengikutinya diam-diam. Kita lihat apa yang sedang dikerjakannya. Kertas ujian ini separuhnya tidak diisi. Dari yang diisi setengah jawabannya salah. Kenapa bisa begini? Malam itu saya melihatnya sudah mengantuk, tapi masih bersikeras terus belajar. Saya pikir anak ini jadi rajin.
Hasilnya... Belakangan ini di sekolah Xiao Lice kelihatan tidak konsentrasi, sering mengantuk. Waktu itu karena tertidur saat ujian, jadi tidak selesai mengerjakan, makanya nilainya pun tidak Ayah, bagus. Ibu, kenapa kalian bisa datang? Kamu lihat sendiri. Coba kamu jelaskan, kenapa sepulang sekolah kamu pergi mengembala kambing? Karena saya... Karena Xiao Lice ingin membeli hadiah ulang tahun. Kakek, kenapa kakek begitu cepat mengeluarkan hadiahnya? Kakek tidak tega melihat mereka salah paham padamu. Xiao Lice ingin memberi ayahnya sepasang sepatu tahan air. Jika berjualan saat hujan tidak perlu khawatir kaki basah dan kedinginan. Juga ini, shawl yang sudah lama kamu inginkan, tapi merasa sayang untuk membelinya. Anak ini... Xiao Lice berniat berbakti. Ayah tidak menyalahkan niat baikmu. Tapi dengan keadaanmu sekarang, seharusnya kamu sekolah dulu yang baik. Ayah, Ibu, maaf. Guru Fang, maaf. Xiao Lice, meskipun niatmu baik, tapi caranya salah. Berbakti kepada orang tua tidak hanya dengan memberikan barang, tapi juga harus menurut, menghormati, itu baru namanya berbakti. Xiao Lice, apa kamu sudah mengerti? Xiao Lice sudah mengerti.